Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat semua ya teman-teman. Di hari ini kita berjumpa lagi di Solusi Injeksi Channel ya teman-teman. Hari ini Solusi Injeksi Channel akan berbagi cara untuk menghilangkan penyakit ndredeg di motor PCX ya teman-teman. Yang mana ndredeg ini banyak dijumpai di motor PCX, terus Vario 125 dan juga Vario yang 110 yang karburator yang tipe lama ya teman-teman. Jadi penyakit ndredeg ini di Matic itu cukup banyak ya. Jadi sebenarnya di mana permasalahannya dan bagaimana cara untuk mengatasinya ya teman-teman, bagi yang punya motor PCX ya teman-teman. Karena ini kita dapat trouble di motor PCX dan cara penanganannya seperti apa, kita akan simak videonya bersama-sama ya. Oke, kita eksekusi terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengecekan di bagian CVT ternyata benar. Nah, ini posisi yang sudah kita lakukan bongkar ya, di bagian CVT nya dari mulai roller hingga ke CVT atau ke puli belakangnya ya. Nah, seperti inilah kondisinya. Untuk bagian pambelnya juga masih bagus ya, untuk vibelnya masih bagus, dan juga bagian ruangan CVT juga nggak begitu kotor teman-teman, tidak begitu kotor. Dan ini setelah kita lakukan pengecekan teman-teman ya, rollernya juga masih cukup bagus ya. Ini masih roller bawaannya ya teman-teman. Ini rollernya masih bagus, tidak ada yang peyang ataupun tidak ada yang aus. Nah, ini teman-teman, dari penyakit yang ndredeg itu ditimbulkan dari ganda ini teman-teman. Ganda ini nih terlihat sangat mengkilat ya, tidak ada gesekan sedikit pun di antara kain ganda ini permukaannya dengan mangkok gandanya ya teman-teman. Nah, jadi pergerakan kampas gandanya ini tuh tidak sampai ataupun telat untuk mengenai mangkok gandanya. Nah, seperti ini posisinya bisa terlihat teman-teman. Untuk goresannya tidak ada sama sekali, nyaris tidak ada. Jadi seperti bisa dikatakan mangkok gandanya itu tuh keras gitu. Nah ini teman-teman, ini solusinya, kita akan pasangkan mangkok ganda yang sudah kita rombak ya teman-teman. Nah ini buat teman-teman bisa beli di online juga ada, kalau nggak mau capek-capek ya dirombak juga bisa ke tukang bubut. Jadi fungsinya lubang-lubang ini untuk apa sebenarnya? Fungsi lubang-lubang ini sebenarnya untuk mengurangi atau membuang debu yang tertempel di dalam permukaan ini, yang dihasilkan gesekan antara kampas ganda dan juga mangkok gandanya teman-teman. Pasti di situ nanti lama kelamaan akan numpuk kotoran. Untuk tipe yang belum kita bikinkan lubang ya teman-teman. Nah, jadi untuk mangkok ganda yang dibilang racing itu untuk mengurangi, yang pertama mengurangi debu ataupun membuang debu yang menempel, dan juga akan memberi daya cengkram kepada kampas gandanya. Jadi kampas gandanya tidak akan selip lagi dan tidak akan timbul untuk ndredeg lagi ya. Jadi seperti itu buat teman-teman yang punya trouble bilangnya ndredeg, itu bisa dilakukan pengeboran ya, pengeboran di bagian mangkok gandanya seperti ini ya teman-teman. Ataupun teman-teman tinggal beli. Dan ini posisi untuk rumah rollernya juga masih cukup bagus ya, belum ada tanda-tanda untuk keausannya, jadi masih layak untuk digunakan lagi. Yang terpenting motor ini masih tetap bertenaga dan enak, dan ndredegnya hilang. Ini untuk bosnya pun juga masih bagus ya. Nah, jadi ini nanti kain gandanya akan kita lakukan pembersihan dulu ataupun kita amplas ya. Kita amplas nanti agar putih kembali dan tidak akan selip lagi, karena yang awalnya itu tidak ada, nyaris tidak ada gesekan sama sekali, jadi licin teman-teman. Jadi ketika mengenai mangkok ganda, dia tidak akan, daya cengkramnya itu tidak ada karena licin ya. Nah ini setelah kita amplas tadi ya. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan pemasangan ya. Kita lakukan pemasangan. Nah ini untuk kode pambelnya itu biasanya saya mengikuti untuk jalur pemasangan dari pabrikan. Sebenarnya itu ya kalau dibulak-balik sepertinya tidak ada masalah untuk pemasangan pambel sih ya selama ini. Entah saya yang tidak merasakan atau konsumennya yang tidak merasakan.
Tapi kalau saya pemasangannya searah seperti yang bawaan pabrik teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan puli cukup gampang seperti ini, tinggal ditekan sambil diputar ke belakang ya arahnya, atau diputar ke searah jarum jam, itu untuk memasukkan bibelnya ke dalam puli teman-teman. Karena kalau enggak ditekan seperti itu pasti enggak akan terpasang itu puli. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Ini kita pasang mangkok gandanya ya, kita pasang dengan yang bisa dikatakan sudah kita rombak ya, ataupun orang ngomong mangkok ganda racing. Tapi buat teman-teman ketika sebenarnya ingin tenaganya lebih agresif, itu kampas gandanya teman-teman itu bisa diganti dengan NMAX ya, itu sama. Nah, cara pengunciannya juga seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tahan seperti itu, jangan sampai dipahat ya, nanti baling. Terus untuk pengunciannya jangan terlalu kencang saja, karena dari pabrikan itu tidak ada yang kencang. Untuk puli belakang juga kita menggunakan penahan seperti ini ya. Ini untuk menghindari baling di bagian as pulinya, karena kalau as puli itu baling juga akan menimbulkan dredeg ya. Tetap kita gunakan penahan untuk melakukan penguncian ataupun pembongkaran ya pada mur penguncinya. Jangan terlalu kencang, yang penting kita yakin bahwa murnya tidak akan terlepas. Karena kalau teman-teman tahu, sebenarnya penguncian dari pabrikan itu tidak ada yang sekuat kita mengunci ya. Nah, ini posisinya kita hidupkan sudah normal ya teman-teman, tapi nanti kita akan lakukan test drive. Oke teman-teman, ini sudah selesai pemasangan di bagian CVT untuk pemasangan mangkok ganda yang racing. Tapi bener teman-teman, rasanya ya enak nih, ringan, rasanya bener-bener ringan ini tenaganya. Ketika disentak itu bener-bener powernya itu terlihat teman-teman, terasa powernya ya. Nah, terasa ini ketika saya buka gas ini terasa nyutnya, terasa nih untuk powernya dapat ya, pokoknya buat teman-teman. Untuk penyakit dredegnya, nah, pokoknya buat teman-teman ganda bisa. Tapi ini konsumennya membeli mangkoknya dan yang gandanya pengennya pakai yang asli teman-teman. Nah, ini kita test drive dulu ya teman-teman. Dan saya pegang dengan tangan satu, tapi terasa enak, benar-benar ringan. Perubahannya benar-benar drastis teman-teman daripada mangkok yang bawaannya, cukup enak. Dan terasa getarannya benar-benar tidak terasa lagi. Tadi awalnya ketika kita bawa jalan seperti ini, terasa getarnya itu terasa sampai ke setang, ini benar-benar nyaris tidak ada ya. Semoga saja ini bisa bertahan untuk selamanya ya, dan kain gandanya pun atau kampas gandanya itu pun juga tidak akan cepat habis. Karena secara teori bila mangkok gandanya tidak rata, pasti untuk daya cengkramnya akan lebih bagus dan juga cepat mengakibatkan kampas gandanya itu aus ya teman-teman. Jadi dari semua perubahan-perubahan itu pasti juga akan menimbulkan efek-efek yang cukup ya, sebenarnya ya memperketat untuk keausan kampas gandanya sendiri. Tapi demi untuk menghilangi ataupun mengurangi rasa dredeg dan kenyamanan si pengemudi ya, kita ikutin saja ya teman-teman. Kita hanya mengikuti ya, semoga ini awet dan tahan lama ya. Oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya bagikan untuk pemasangan mangkok ganda yang sudah kita lakukan perombakan atau kita lakukan pergantian dengan yang racing. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Solusi Injeksi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, cukup sekian dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya.